Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah GPU atau graphic card, yaitu ya, di sini saya mendapatkan Asus Strix Gaming Rockstrix ya, dari GeForce GTX 1050 Ti Asus, dan boxnya seperti ini. Ini untuk unitnya dengan varian fitur Aura Sync RGB ya guys ya. Ya, ini ciri khas dari Asus Rockstrix, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Dan untuk spesifikasinya ada di sini, Strix GTX 1050 Ti 4G Gaming. 4G Gaming ya guys ya. Baik, kemudian untuk boxnya seperti ini ya. Untuk boxnya ciri khas dari Asus ini ada tulisan OC Edition 4GB DDR5. Oke, sama kita akan buka aja ya. Untuk di bagian belakangnya ya seperti ini ya ciri khasnya. Oke, kita buka untuk boxnya. Sebenarnya udah saya keluarkan dari static bag, plastik statik, supaya lebih mudah untuk proses unboxingnya. Kayaknya ini saya keluarkan dulu, kita taruh di sini. Kemudian ada kelengkapannya berupa ya static bag, terus ada Strix Gaming Graphic Card versi 1360, ada isinya macam-macam di sini ya. Kalau nggak punya, ada koneksi internet bisa gunakan DVD, kalau punya DVD room. Kemudian ada speed setup atau buku manual ya. Oke, kita tutup aja, kita taruh di sini. Kemudian ini untuk GPU-nya kita keluarkan dari boxnya. Ciri khas dari Asus Rockstrix ya, dilengkapi dengan dual fan berukuran besar, kemudian heatsink berwarna ya silver sama. Untuk baut-baut juga masih kinclong, no karat, mantap jiwa, bersih banget untuk heatsinknya, sangat terawat ya. Kemudian untuk PCI Express 16 kali. Di sini ada tulisan serinya Strix Gaming Strix GTX 1050 Ti 4GB. Dan untuk portnya di sini dilengkapi, ini kan nggak pernah dipakai DVI ya. Dilengkapi dengan satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan dua buah DVI port. Jadi bisa 4 display dan masih kinyis-kinyis banget, kinclong. Kemudian di bagian atas ya, di sini ada emboss Strix, logo Strix. Kemudian nanti akan ada RGB lighting di sini, logo ROG. Dan untuk membutuhkan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan. Jadi PSU-nya minimal 400 watt, kondisi jos, sehat walafiat ya guys. Kemudian untuk di bagian belakang di sini dilengkapi dengan backplate dan masih utuh untuk segel dari pabrikan Asusnya. Kemudian ada juga segel dari Asus, garansi resmi Asus Indonesia. Hanya saja ini untuk garansi sepertinya sudah habis per tahun 2020 ya guys ya, 2020 atau 2021 ini. Belum saya cek di serial numbernya, tapi yang pasti garansinya sudah habis dan masih sangat terawat dan segelnya utuh. Kita akan pasang langsung. Oke. Pasang di PCI Express 16 kali. Saya pindah ke sini dulu biar tidak tertutupi. Kita tekan, kita pasang tegak lurus, kita tekan sampai bunyi plug. Kemudian kita kunci dengan satu buah baut aja sudah aman ya, minimal satu baut minimal. Ini memasangnya sudah benar, terus baru dikunci. Oke, kemudian kita pasang 6 pin power tambahan. Untuk graphic card ini membutuhkan 6 pin power tambahan ya. Kemudian saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Pasang powernya, kita nyalakan aliran listriknya. Oke, sebentar saya dekatkan dulu mic-nya. Kita nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul, jos gandos guys. Kipas berputar dengan kinyis-kinyis ya.
dan display sudah terload. Kita pasang untuk, oh ya, kipasnya udah idle ya, jadi dia auto fan control. Kita ke Windows. Jadi saya tes per 22 November jam 5:04 pagi guys, 5:16 pagi ya. Kita masuk sistem, kita tunggu sampai driver terdeteksi semuanya, terload startupnya. Semoga pas center ya guys. Ya, sudah ada kedip, startup semua terload, dan resolusi sudah Full HD ya. Dimana kondisi sebelumnya saya sudah menggunakan Nvidia, jadi ini langsung plug and play. Kita akan buka Touch Power Up GPU ZEP. Di klik kanan sudah ada Nvidia Control Panel. Ya, di sini sudah terdeteksi GTX 1050 Ti, GP 107, transistor 3300 million dari Asus, kodenya 1043855D1. Berjalan di 4 kali, dia support di 16 kali 3.0. Kemudian ini render operation unit dan texture mappingnya di 32/48, shadernya 768, unified, memory type GDDR5 micron 4 GB, bus bitnya 128 bit. Kemudian driver di 456.71 otomatis ya, DCH Windows 10 64 bit WHGL. GPU clock dan default clocknya sama, ada boostnya mantap di 1493 MHz atau ya kurang lebih 1500 MHz. CUDA, ray tracing yang enggak ada ya, ray tracing dan basic semua fitur ada. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di 31 derajat Celcius, suhu terendah ya. Dan suhu realnya saat ini posisi di 31.3. Kondisi kipas idle, tapi suhu di suhu terendah, mantap ya guys ya. Kita akan jalankan Heaven aja ya. Kita akan running di preset 1080 ini. Kita akan langsung jalankan aja. Kita pakai F9 sih kalau mau running. Kita akan record full kali ya untuk renderingnya, benchmarknya. Starting di 41 derajat Celcius untuk scene 1 ya. FPS di angka 57 atau 60 FPS, fluktuatif ya. Untuk teksturnya benar-benar tajam. Berikut untuk renderingnya, naik ke 80 fps, suhu di 45 derajat Celcius. Mantap jiwa. Kipas masih belum muter ya, karena untuk seri Nvidia ini saat menentu suhu antara 55 atau 60 ya, 60 derajat baru kipas akan berputar. Kemudian untuk lampu di RGB lights-nya teman-teman bisa setting juga sesuai keinginan mau dibikin seperti apa, cuman defaultnya ya RGB kedip-kedip seperti itu, bisa di setup sesuai dengan settingan PC-nya. Temperatur 50 derajat, FPS di average 72 lah ya, 72 FPS average di 6 scene 6. Mantul ini shaderingnya mantul lah ya untuk kelas Rockstrix. 55 derajat Celcius, kipas masih belum muter, average di 69 fps, scene ke 8. Mantap ya, kipas sudah muter, sudah menyentuh 57. Mungkin hotspotnya biasanya selisih 10 derajat lebih tinggi. Kipas langsung muter dan suhu langsung turun dari 57 ke 56. Average masih di 70 fps ya, 69.5 fps. Posisi real saat ini di angka 70 fps. Oke, suhu turun ke 54. Mantap, dengan dua kipas menyala suhu langsung turun ya. Tadi posisi di 57, sekarang posisi malah turun ke 54. Mantap, adem ya. Dengan auto fan control ini juga sebenarnya lebih hemat daya. Pastinya kalau dipakai dia akan ngeboost, kalau kinerjanya tidak membutuhkan ya dia akan lebih hemat. Oke, suhu stay di 53 derajat Celcius. Dan untuk grafik clocknya di angka 2000 MHz. Untuk memori clocknya sendiri di angka 3504 MHz ya guys.
Average stabil di 68 fps. Suara kipas dijamin senyap ya, pasti untuk kelas Rockstrix kipasnya kan jarang muter, jadi dia sangat-sangat terawat. Secara otomatis dia logikanya di compare dengan kipas yang always muter 24 jam tentunya lebih aman yang auto fan control ya. Oke, suhu turun di 52 derajat Celcius dengan fps stabil di 70 fps. 69, average di 68,6 sekarang ya, average. Dan suhu di kisaran 51-52 derajat Celcius, adem. Pada scene ke-19, sekarang naik ke scene 20, average menjadi 70,9 fps, suhu stay di 52 derajat Celcius. FPS real di 114 fps ya, kurang lebih. Suhu masih 53 derajat Celcius. Scene ke-22, FPS average-nya naik di 73 fps dengan suhu 54 derajat Celcius. Jadi fluktuatif di 5354 ini guys, mantap guys, adem betul. 72,7 fps average, mantap. Posisi real di 100 fps ke atas dengan suhu temperatur di 54 derajat Celcius. Saat ini naik ke 55 derajat Celcius di 140 fps, 150 fps bahkan. Scene 26, scene terakhir ya. Average di 75,8 fps saat ini. Oke, mantap. Ini untuk rendering terakhir. Posisi di angka 76 fps, skor 1916 dengan ketentuan seperti ini. Dan saya akan save dulu dan kita akan capture ya guys. Kita akan print screen. Oke, jadi di sini kita akan coba cross check dengan data di GPU Z. Kita jadikan ini untuk data pelengkap. Untuk skornya kita rubah ke highest ya, pencapaian tertinggi. Untuk GPU clock di 1822,5 MHz. Kemudian dari aplikasi Heaven sendiri di 2000 MHz. Memory clock 1752, GPU temperatur 57,9 derajat Celcius maksimal. Kemudian saat ini proses pendinginan di 44 derajat Celcius dan minimal 31 derajat Celcius. Adem bener guys. Kemudian untuk TDP ini teman-teman perlu tahu di sini untuk daya yang dibutuhkan maksimal hanya 75 watt, average 52 watt dan saat idle dia hanya butuh 29,1 watt. Jadi ya pasti hemat daya guys, mantap jiwa. Untuk kipas sendiri maksimal perputaran hanya di 43%, average di 16% saat idle, dan ya tentunya kalau lagi idle 0% ya, karena ini menggunakan teknologi zero RPM. Oke, overall untuk performa dari graphic card ini mantap jiwa guys, jos gandos. Untuk hasil renderingnya, shaderingnya, bahkan untuk benchmarknya itu excellent. Dan kita akan lanjutkan untuk review graphic card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.